Di bagian bawah Curug Cimarinjung terbentuk genangan yang mirip kolam renang raksasa dan banyak dimanfaatkan pengunjung untuk bermain dan berenang. Karena kerap terjadi air bah, pihak Desa Ciwaru menugaskan seorang warga bernama Pak Dadi untuk berjaga di air terjun ini. Pak Dadi juga bertugas menjaga kebersihan air terjun. Wah, segernya air kelapa ini menghapus haus dahaga akibat lelahnya perjalanan. Segar rasanya. Bagus tuh ya Pak ya. Sobat alam, perjalanan pun kita lanjutkan untuk menelusuri kemolekan pesona alam Geopark Ciletuh. Nah, tujuan saya saat ini menuju salah satu dari 9 air terjun spektakuler di kawasan Ciletuh, yaitu Curug Cimarinjung di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas. Nah, sampai juga di hamparan yang hijau-hijau ini. Indah banget ya sawahnya. Tapi di tempat ini nggak cuma sawahnya doang yang menarik. Kalian lihat di belakang saya ada salah satu sebuah curug, yaitu Curug Cimarunjung, yang memang merupakan ikon juga dari Geopark Ciletuh ini tersendiri. Yuk lihat lagi yuk dari dekat kayak gimana sih curugnya. Curug Cimarinjung berada di sisi barat Amphitheater Ciletuh. Lokasi Curug Cimarinjung cukup sulit dijangkau karena harus melewati jalan setapak sejauh 400 meter, melewati hamparan sawah dan ladang milik warga. Meski menguras stamina, namun begitu saya tiba, kita akan dikejutkan dengan tinggi dan besarnya area air terjun Cimarinjung ini. Curug Cimarinjung merupakan air terjun dengan dinding lapisan batu setinggi 100 meter. Yang menarik dari Curug Cimarinjung ini, air terjun mengalir melalui celah dinding batu yang cukup sempit, lalu membentuk dinding batu sehingga menimbulkan cipratan air yang cukup besar. Nah, di sini juga ada bebatuan-bebatuan purba, sama seperti curug-curug lainnya. Curug ini juga bisa dilihat dari Teluk Ciletuh, yang nanti bakal kita samperin buat menikmati sunset di sore hari. Di bagian bawah Curug Cimarinjung terbentuk genangan yang mirip kolam renang raksasa dan banyak dimanfaatkan pengunjung untuk bermain dan berenang. Karena kerap terjadi air bah, pihak Desa Ciwaru menugaskan seorang warga bernama Pak Dadi untuk berjaga di air terjun ini. Pak Dadi juga bertugas menjaga kebersihan air terjun. Misi Pak. Bapak lagi ngapain? Bersihin. Oh, bersihin. Sini Pak, naik Pak. Duduk kita ngobrol-ngobrol sebentar. Boleh ya Pak ya? Maaf ganggu loh. Boleh. Neng, dari mana Neng? Dari Jakarta Dari saya Jakarta. Pak. Iya. Bapak dari sini orang Cimarinjung itu. Asli sini ya Pak. Makanya Bapak sangat menjaga Curug Cimarinjung ini ya. Ya. Nah guys, buat kalian yang suka berlibur, tolong dijaga kelestarian alamnya dengan tidak membuang sampah sembarangan seperti itu ya Pak. Iya. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah itu Jaga pesan dari Bapak. sama Bapak.
Iya, makasih banyak ya Pak ya. Maaf udah makasih. ganggu. Kita mendingan nikmatin lagi aja kali ya Pak. Sobat alam, air terjun Cimarinjung ini merupakan air terjun paling tinggi di kawasan Geopark Ciletuh. Dan yang lebih mempesona ialah tebing-tebing yang menjulang tinggi dengan warna merah kecoklatan dihiasi tumbuhan hijau yang menempel di dinding tebing. Di bawah air terjun pun terdapat bongkahan-bongkahan batu besar yang membuat kita seakan berada di zaman prasejarah. Wow, keren banget nih pemirsa. Sobat alam, jangan puas dulu ya. Sesaat lagi saya akan mengajak Anda menikmati keindahan pantai dan Teluk Ciletuh serta menelusuri Pulau Mandra, tempat favorit warga untuk memancing. Akhirnya sampai juga di Teluk Ciletuh. Nah, teluk ini yang tadi kita lihat dari Curug Cimarunjung. Kalau di belakang saya ada Curug Cimarunjung. Nah, kalau di belakang sekarang ini ada Pulau Mandra. Mau tahu apa isinya? Ayo, kita jalan bareng-bareng. Sepanjang mata memandang, hanya ada bentang pantai dengan pasir yang lembut membalut kaki. Kerennya lagi, ternyata Geopark Ciletuh juga memiliki sebuah pulau kecil yang melengkapi taman wisata ini, yaitu Pulau Mandra. Di sini kita bisa menyewa perahu warga untuk mengantarkan kita ke Pulau Mandra. Nah, karena saya penasaran, sekarang juga kita menyeberang ke Pulau Mandra. Sekarang waktunya kita naik perahu. Yuk. Jarak Pulau Mandra dari Pantai Palampang tak terlalu jauh. Tidak sampailah setengah jam. Kalau sedang musim ikan, daerah ini dikenal penghasil ikan teri olahan loh. Pulaunya udah kelihatan. Nah, di Pulau Mandra ini kalian juga bisa lihat kan bentuk batuan-batuan uniknya gitu. Ada yang gede, ada yang kecil. Jadi makin gak sabar ke sana. Seru kali ya kita nikmatin sunset di sini. Nah, tiba di Pulau Mandra, kaki saya sudah gatal untuk mengelilinginya. Permukaan pulau nampak halus dan rata. Bagian permukaan pulau yang halus ini kerap tersiram air laut jika tengah pasang. Nah, ini dia nih yang namanya Pulau Mandra. Keren kan? Yuk, lihat ya batuannya kayak apa. Batu-batu ini merupakan hasil dari geovulkanik juga yang termasuk di dalam zaman purba. Di bagian tengah pulau terdapat bukit berbatu yang menjulang dan sangat indah. Sementara itu, di bagian lain pulau ini terdapat satu-satunya ceruk batu. Sebenarnya kalau kita lihat bentuknya itu, ini hanya berupa cekungan. Cuman, tempat ini biasa dipakai di saat hujan turun untuk berteduh oleh warga setempat. Dari hasil penjajahan saya, keunikan Pulau Mandra makin terlihat jelas. Salah satunya lekukan-lekukan batu yang halus akibat diterpa ombak dan angin. Sekitar Pulau Mandra ini juga terdapat batu-batu karang yang kerap dimanfaatkan warga untuk memancing. Biasanya warga memancing dari sore hingga pagi hari. Saya pun sangat bersyukur dapat berbagi momen tenggelamnya matahari di Pulau Mandra bersama warga yang tengah memancing.
Guys, selesai juga perjalanan kita hari ini. Kita udah nikmatin dari mulai Curug, bukit, sampai sekarang di tempat terakhir yaitu Pulau Mandra, di mana masih merupakan bagian dari Geopark Ciletuh. Seru banget bukan? Oke, sampai jumpa di cerita berikutnya. Dah.